Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan kami dalam Renungan Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Nah, senang sekali saya bisa berbicara lagi di dalam renungan ini. Dan renungan hari ini berjudul Pertolongan yang tak terduga. Itu diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga telah menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun turut kepadanya." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat ya. Cerita ini pasti sudah sering didengar. Ketika sekolah minggu, cerita ini sudah sering banget diceritakan. Karena Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk kita percaya kepadanya melalui angin ribut yang diredakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, cerita ini dan bacaan ini tuh diambil ketika setelah Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke seberang danau. Namun ketika di tengah-tengah danau, ketika dalam perjalanan ada angin ribut yang sangat besar. Angin itu membuat ombak dalam danau itu menjadi besar dan air pun mulai masuk ke dalam perahu itu. Dan saat angin yang besar itu datang, Tuhan Yesus sedang tidur. Dan para murid semuanya menjadi takut. Lalu apa yang dilakukan para murid, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Dalam ketakutan yang begitu hebat, para murid itu mencari Tuhan Yesus yang saat itu sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Mereka mencari Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang seperti murid-murid Tuhan Yesus, sudah pasti kita akan merasa takut ya. Sudah pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan. Karena dalam kejadian itu mereka, para murid-murid Tuhan Yesus, dicobai oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, pencobaan, apakah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Ketika menghadapi pergumulan, mencari Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Nah, ketika Tuhan Yesus dibangunkan, lalu apa yang terjadi? Angin yang begitu besar itu tiba-tiba menjadi reda. Danau pun menjadi tenang, sangat tenang bahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ternyata ketika kita menghadapi pergumulan, kadang kita merasa bahwa kenapa tuh Tuhan tuh nggak menolong kami, kenapa Tuhan nggak menolong saya. Tuhan Yesus juga menyampaikan ini melalui murid-muridnya. Murid-murid itu juga bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat 39, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Nah,
berarti murid-murid itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya atas pertolongan Tuhan Yesus. Emang gampang ya menyalahkan Tuhan Yesus itu. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang hebat itu, gampang sekali menyalahkan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan gak menolong? Gampang banget menyalahkan Tuhan Yesus dengan pikiran-pikiran negatif kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita baca lagi, kita telusuri lagi latar belakang para murid Tuhan Yesus, mereka semua adalah sebagian besar menjadi seorang nelayan yang mungkin setiap harinya sudah menemui ombak yang besar, sudah menemui angin yang besar. Itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Mereka sudah bakal terbiasa menghadapi hal-hal tersebut, mereka terbiasa. Tapi kenapa pada saat itu mereka menjadi sangat takut ya? Mereka menjadi sangat tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin yang dilakukan oleh para murid ini terjadi karena mereka merasa kesal ya sama Tuhan. Tuhan aja yang mengajak kita. Tuhan loh yang mengajak kita untuk pergi ke seberang danau. Tapi kenapa Tuhan juga yang menghadirkan angin ribut itu datang? Mungkin merasa seperti itu ya. Sama seperti kita ketika kita sudah taat kepada Tuhan, sudah taat kepada perintahnya, melakukan perintahnya, tapi tetap mengalami pergumulan atau pencobaan. Nah, mungkin ada suatu saat di mana di titik kita rendah kita bakal menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya udah taat, saya udah patuh perintah Tuhan. Tapi kenapa saya masih mengalami percobaan ini? Kenapa saya mengalami pergumulan ini? Kurangnya apa Tuhan? Saya kurang apa? Kurang menyembah Tuhan? Tidak. Saya pelayanan juga berpelayanan. Tapi kenapa saya mengalami pergumulan ini? Nah, hal-hal tersebut seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Ketika kita mengalami pergumulan, kita merasa bahwa sedang melakukan hal yang salah, padahal itu enggak, itu salah yang besar. Kita sedang melakukan hal yang benar, tapi waktu dan rencana Tuhan itu berbeda dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin akhir-akhir ini ada beberapa dari kita yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami percobaan, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Nah, untuk mencari dan membangunkan Tuhan Yesus ketika tidur itu perlu dicontoh. Itu garis besar dari renungan hari ini. Ketika murid-murid mengalami ketakutan yang begitu hebat, mereka tetap mau mencari Tuhan, mau membangunkan Tuhan Yesus, dan percaya kalau Tuhan itu mampu menolong. Nah, dalam renungan ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulannya, seberat apapun percobaannya, mari mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi pencobaan, itu cari Tuhan. Bukan kok cari orang pintar, bukan cari dukun untuk memperbaiki keadaan kita, tapi cari Tuhan. Cepat atau lambat ketika kita mencari Tuhan dalam suatu pergumulan, pasti kita akan mengalami kasih Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Seberapapun besar pergumulan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong kita. Angin yang besar, ombak yang besar pun dapat ditaklukkan. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, diam dan tenanglah, dan angin itu menjadi langsung reda. Jadi memang perlu iman yang kuat untuk bisa percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada, dan mempercayai bahwa Tuhan tidak sedang tidur. Tuhan itu peduli dengan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan peduli kepada kita. Inilah iman yang diajarkan Tuhan Yesus melalui para murid-Nya, yaitu untuk tetap percaya dan menyadari bahwa Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Buktinya,
angin yang besar tadi mampu diredakan hanya dengan kata-kata, 2 kata. Simpel ya, diam, tenanglah. Angin itu menjadi reda, langsung reda seketika itu juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seberapa besar pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa itu semua pasti berlalu. Memang perlu iman yang kuat untuk mampu percaya kepada Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih ini pernah mengalami pertolongan yang tak terduga sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Yang saat itu murid-murid emang mungkin, kenapa tuh Tuhan gak mau menolong kami butuh Engkau Tuhan. Tapi kenapa Tuhan malah tidur? Kami butuh Engkau Tuhan. Nah, ketika mereka percaya bahwa Tuhan mampu menolong, Tuhan Yesus ya memang memberi pertolongan. Angin itu diredakan. Apakah kita mengalami itu? Apakah kita menyadari akan hal itu? Beberapa waktu lalu ketika saya bertugas di kampus menjadi seorang imam, menjadi imam dalam rekaman ibadah, saya ditugaskan pada saat itu membaca beberapa ayat ya. Tapi saat itu membaca 1 ayat dan ada kata-kata tambahan lainnya. Tapi kenapa dengan membaca 1 ayat itu saya menjadi gugup, menjadi gak bisa membaca, salah terus, bahkan sampai tag beberapa kali, sampai 8 kali baru benar membaca Alkitab 1 ayat itu aja. Nah, saya merasa bahwa Tuhan itu menolong saya. Di keadaan seperti itu Tuhan mampu menolong saya. Saya udah panik karena saat itu udah tag berkali-kali, diulang-ulang terus, saya juga masih salah-salah aja. Cuma baca 1 ayat aja loh. Tapi Tuhan menolong saya dengan memberikan pertolongan tak terduga melalui teman-teman saya. Tuhan hadirkan teman-teman yang sabar, yang mampu menguatkan saya, menyemangati saya. Padahal saat itu kami emang sudah sangat capek, sudah lelah karena emang udah siang, udah jamnya makan siang, tapi saya harus mengulang teks membaca 1 ayat itu sampai 8 kali. Tuhan hadirkan teman-teman saya, teman-teman yang baik, bahkan ada yang membaca Alkitabnya. Mana tuh yang kamu baca kok kamu sampai mengulang terus, sampai salah-salah terus, sampai di garis-garis Alkitabnya. Kemudian ada yang nyemangatin, ayo pasti bisa, cuma 1 ayat kok, setelah ini kita pulang gitu. Nah, saya juga heran sama teman-teman bahwa mereka tuh pasti kesel ya, cuma baca 1 ayat loh kok salah-salah terus, kami udah capek. Di pikiran saya udah seperti itu, tapi Tuhan tolong saya, Tuhan memberikan pertolongan yang gak saya sangka. Tuhan hadirkan teman-teman yang baik, bahkan ada teman saya, salah satu teman saya yang mengambilkan minum. Kamu minum dulu, baru kita lanjut. Nah, setelah itu saya berdoa sebentar, terus melanjutkan tag video yang 1 ayat itu tadi, dan puji Tuhan langsung bisa. Setelah 8 kali tag baru bisa. Saya mengalami pertolongan yang tak terduga, walaupun hal itu sepele, tapi itu sangat-sangat berharga bagi saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita baca lagi di ayat 40 dan 41, itu sekilas isinya tuh hampir sama. Isinya membahas ketakutan para murid-murid Tuhan Yesus karena menghadapi situasi yang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Tapi di ayat 41 saya bacakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di ayat 41 ini rasa takut yang digambarkan itu berbeda dengan ayat 41. Kalau ayat 41 takut, tapi takutnya itu takut, emang benar-benar takut. Mereka gak percaya kalau Tuhan tuh bakal menolong. Mereka masih menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong kami? Tapi di ayat 41, ketakutan mereka itu dibarengi dengan rasa kagum dan heran. Siapa gerangan ini? Kok angin yang besar mampu diredakan? Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat 41, para murid ini dirasa sangat takut, namun dibarengi dengan rasa yang kagum. Mereka tidak menduga bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang sangat besar, hal yang sangat dahsyat, yang gak mereka sangka. Mereka gak menduga bahwa angin itu akan diredakan dengan 2 kata aja. Mereka gak menyangka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bisa dirasakan oleh para murid saat itu ya. Suasana sangat menakutkan, menegangkan. Tuhan hilangkan suasana itu hanya dengan 2 kata saja. Mereka tidak menduga bahwa pertolongan itu akan datang kepada mereka. Karena pada saat itu Tuhan Yesus tidur. Dari firman hari ini, kita sebagai orang percaya diajak oleh Tuhan Yesus melalui para muridnya untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan. Untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Percayalah selalu bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu menyertai kita mengalami segala pergumulan, menyelesaikan segala pencobaan yang kita hadapi saat ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus, mari memohon kepadanya, dan marilah mengalami kuasa-Nya. Walaupun dunia sangat berat, dunia sangat kejam, pandemi gak selesai, itu merupakan pergumulan yang hebat bagi banyak orang. Tapi marilah kita percaya, kita datang ke Tuhan, kita cari Tuhan Yesus, kita minta pertolongan, kita minta dikuatkan iman kita untuk menghadapi pandemi yang seperti ini. Kita cari Tuhan Yesus, bukan cari orang pintar atau dukun ya Bapak Ibu. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan pertolongan melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus mampu memberikan pertolongan yang tidak terduga bagi kita semua yang percaya dan mau mencari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kuasa-Mu yang sudah menyertai hamba-Mu menyampaikan renungan pada hari ini. Kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Bapa, ajarkan kami, mampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan yang boleh kami alami, boleh kami hadapi. Tuhan berikan iman yang kuat, Tuhan berikan kepercayaan kepada kami untuk kami mampu percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kami, Tuhan Yesus mampu menyertai kami di dalam segala keadaan kami. Ketika kami mampu mencari Tuhan Yesus, ketika kami mau mencari Tuhan Yesus, Bapa, mulai sekarang sampai selama-lamanya kami mau mencari Tuhan Yesus, kami mau minta pertolongan dari Tuhan Yesus, dan kami mau mengalami berkat dan kuasa Tuhan serta pertolongan Tuhan yang tak terduga dalam kehidupan kami. Kami mau mengalami pertolongan yang tidak kami sangka, kami mau mengalami pertolongan yang tidak kami duga sebelumnya Tuhan. Tuhan, di dalam keadaan pandemi yang seperti ini, di dalam keadaan yang susah seperti ini, Tuhan kuatkan kami untuk kami bisa saling memperkuat iman kami, untuk kami bisa saling menguatkan kami sesama satu sama lain. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami menghadapi melalui setiap pencobaan yang Tuhan mampu berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami mau mengalami pertolongan tak terduga dari Engkau Tuhan. Kami mau mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mampu memberkati kami, mampu memperkuat iman kami, dan mampu menolong kami. Tuhan,
Kami menyerahkan semua hidup ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan seluruh yang terjadi di dalam kehidupan ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam tangan kuat kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni, dengarkan doa kami Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.